Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai konsep keluarga dengan konsep rumah tangga. Karena konsep keluarga dengan konsep rumah tangga ini sesuatu yang krusial ya, jadi harus dipahami oleh calon petugas sensus pertanian tahun 2023 ini gitu. Jadi memang berbeda ya antara keluarga dengan rumah tangga. Namun sebelum masuk ke situ ada beberapa pertanyaan yang perlu saya jawab. Yang pertama ada yang nanya, Bang, pelatihan ini dikasih uang nggak? Gitu ya. Nanti pelatihannya dikasih uang nggak gitu. Nah, untuk jawaban pasti teman-teman ya harus nanya ke pihak BPS-nya gitu. Tapi ini gambaran ya, dari kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan sebelumnya itu ada ya. Namanya sebetulnya kalau disebut uang pelatihan menurut saya itu ya kurang pas lah. Karena teman-teman itu di sana kan nginep di hotel, hotelnya bagus lagi ya, itu gratis. Makan di sana berarti gratis juga. Dan yang pasti teman-teman di sana dikasih ilmu gitu ya, dikasih pelatihan. Masa disebutnya uang pelatihan gitu ya. Kecuali teman-teman mungkin yang ngasih pelatihan ya bolehlah gitu. Ya lebih ke uang transport kalau saya bilang ya gitu, atau uang pengganti transport. Untuk nominalnya ya mungkin berbeda-beda ya setiap daerah atau setiap kabupaten, setiap daerah itu berbeda-beda. Kalau melihat komentar-komentar waktu pelatihan Reksosek itu ada yang 300-an, ada yang 400 ribuan gitu ya, dan ada yang lebih gitu. Itu kembali lagi lah gitu. Kemudian Bang, ini pelatihannya kapan gitu? Ini gambaran aja ya, gambaran aja. Kemungkinannya di bulan Mei gitu. Karena pertimbangannya sensus ini kan dilaksanakan awal Juni dan berakhir akhir Juli, berarti 2 bulan gitu ya. Nah, kalau dilaksanakannya sekarang mungkin terlalu jauh. Ya takutnya nanti pelatihan yang diberikan bisa lupa lagi gitu ya. Baik, langsung saja saya akan memberikan atau berbagi pengetahuan mengenai konsep keluarga dengan konsep rumah tangga. Kalau konsep keluarga kebetulan pernah saya bahas di materi pembahasan tes ST 2023 kemarin ya. Jadi keluarga itu adalah sekumpulan orang yang terdaftar di dalam kartu keluarga gitu ya. Tapi tidak termasuk dia yang terdaftar tapi nggak tinggal bareng. Contohnya anak yang udah kerja di kota atau anak yang sedang kuliah yang pulangnya nggak tentu gitu ya, kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali, kalaupun pulang juga misalkan nggak lama gitu. Atau kalau nggak ada kakak ya, atau kalau nggak memiliki kakak, konsep keluarga itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa keluarga adalah unit terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya, atau suami istri, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Ya, itu untuk konsep keluarga. Sekarang apa bedanya dengan rumah tangga? Emang keluarga sama rumah tangga itu beda ya? Kan ada istilah berkeluarga, ada istilah berumah tangga gitu. Itu sering kita jumpai dan kita rasa itu sama, padahal sebetulnya itu konsepnya berbeda. Kalau rumah tangga itu sekumpulan orang, biasanya memang satu keluarga ya, tapi ini bisa lebih ya. Jadi rumah tangga itu sekumpulan orang yang tinggal bersama dalam satu pengelolaan makan minum atau kebutuhan sehari-hari. Istilah simpelnya satu dapur gitu. Jadi contohnya begini, kalau ada rumah di dalamnya terdiri dari 2 kakak. Kakak yang satu suami, istri, dan anaknya, dan keluarga yang kedua itu ayah dan ibu dari si suami tersebut. Berarti di situ ada 2 kartu keluarga ya, ada 2 keluarga. Ada keluarga si anaknya dan ada keluarga si orang tuanya. Nah, tapi itu satu dapur. Untuk pengelolaan makan minum atau kebutuhan sehari-hari itu berasal dari satu sumber misalkan ya. Oke. Nah, maka itu disebut adalah satu rumah tangga. Keluarganya ada 2 keluarga, tapi itu satu rumah tangga. Oke. Nah, orang yang bertanggung jawab di dalam keluarga itu disebut kepala keluarga. Orang yang bertanggung jawab di dalam rumah tangga artinya berarti orang yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari ini disebut kepala rumah tangga ya. Jadi kalau keluarga kepala keluarga, kalau rumah tangga kepala rumah tangga atau disingkat KRT gitu. Anggotanya disebut
ART, anggota rumah tangga. Kalau keluarga berarti anggota keluarga. Nah, kenapa konsep ini penting? Ya, ini akan memudahkan teman-teman semua petugas lapangan sensus pertanian 2023 dalam mengisi kuesioner ST 2023 L1 UTP ya. Jadi nanti ketika teman-teman melakukan verifikasi keberadaan keluarga di lapangan, ada kode-kode yang berhubungan dengan konsep ini gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau konsep ini nggak paham, ya nanti nggak bisa ngisi kuesionernya gitu. Atau nggak bisa ngisi dokumennya. Nah, ada kasus dia itu kepala rumah tangga juga kepala keluarga. Ada kasus dia itu kepala keluarga saja. Ada kasus dia itu kepala rumah tangga saja, tapi bukan kepala keluarga. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Pertama, yang dia itu kepala keluarga ya, kepala rumah tangga juga ya. Contohnya kasus yang tadi ya, yang si orang tua tadi ya. Si orang tua yang saya ceritakan tadi ya. Oke, dia memang kepala keluarga ya, karena dia memiliki kakak dengan istrinya gitu ya. Dan dia juga yang memenuhi kebutuhan rumah tangganya gitu ya, atau dia orang yang bertanggung jawab dalam pemenuhan rumah tangga. Yang kedua, contoh dia kepala keluarga tapi dia bukan kepala rumah tangga. Kalau contoh seperti ini banyak ya. Bisa contoh si anak tadi. Anaknya ini kan si anak ini dia udah menjadi suami. Dia punya istri, dia ya ininya punya, dia udah membentuk sebuah keluarga, tapi masih tinggal bersama orang tuanya. Dan yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarganya adalah si orang tuanya ini gitu ya. Maka kepala keluarganya seorang tua. Tapi si anaknya ini, karena dia udah berkeluarga, udah punya kakak, berarti dia juga memang kepala keluarga. Oke. Berarti si anaknya ini, dia hanya kepala keluarga saja dan bukan kepala rumah tangga. Kasus yang ketiga, dia kepala rumah tangga, tapi dia bukan kepala keluarga. Contoh, ada keluarga terdiri dari 3 orang, yang satu ayahnya, yang kedua istri, yang satu suami, yang kedua istri, dan yang ketiga adalah anaknya. Nah, si suami ini karena mungkin dia udah sakit, jadi dia memiliki keterbatasan atau mobilitas yang terbatas, akhirnya dia tidak bisa kerja. Dan yang menjadi tulang punggung keluarga adalah anaknya. Ya. Jadi si anaknya ini bertanggung jawab atas kebutuhan makan minum atau kebutuhan sehari-hari keluarganya. Oke. Nah, yang menjadi kepala keluarga adalah si orang tuanya tadi yang sedang sakit, ya, yang udah sakit, gitu ya. Dan yang menjadi kepala rumah tangganya adalah si anaknya ini, gitu. Ya, karena dia yang bertanggung jawab untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau bertanggung jawab untuk dapur di rumah tersebut. Jadi intinya seperti itu. Jadi ingat ya, ada konsep keluarga, ada konsep rumah tangga gitu. Tidak selalu kepala keluarga ini adalah kepala rumah tangga, ataupun sebaliknya. Tidak selalu kepala rumah tangga ini adalah kepala keluarga juga. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.